Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan karunia yang besar, kekuatan iman, Islam dan ihsan, disempurnakan oleh Allah dengan kekuatan istiqomah di dalam ibadah pada Allah. Harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, masih kita berlanjut taklim kita terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana di dalam kondisi beliau memberikan bimbingan kepada kita terhadap rizki, makanan dan minuman yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun. Fa'atahu Abu Bakrin faqala ma ja'a bika ya Abu Bakrin, qala kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzura fi wajhihi wa taslima alaihi falam yalbas an ja'a Umaru faqala ma ja'a bika ya Umar, qala alju ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam wa ana qad wajadtu ba'du dzalik. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suasana sepi, sudah malam sepi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau yang sederhana. Pada saat beliau keluar itu tidak temukan seseorang, dalam kondisi sunyi sepi. Kemudian tidak lama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau, fa'atahu Abu Bakrin. Kemudian tiba-tiba tanpa disadari pada saat itu juga waktu yang sama Sayyidina Abu Bakar juga keluar. Jadi yang pertama Rasulullah keluar dengan tujuan pastinya adalah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah sahabat pada masa itu yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus Sayyidina Abu Bakar Siddiq mempunyai posisi yang kuat. Ada hubungan dengan Nabi karena putri beliau Sayyidah Aisyah bersunting oleh Nabi Muhammad. Berarti beliau adalah mertua atau orang tua dari istri beliau, berarti adalah mertua. Jadi ketika itu wajar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang kepada tempat mertuanya, kepada orang tuanya. Namun belum sampai kepada tempat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sudah ketemu Abu Bakar di suatu perjalanan. Jadi sama-sama Rasulullah keluar menuju Abu Bakar, kemudian Sayyidina Abu Bakar juga keluar, ingin ketemu dengan Rasulullah, menuju kepada arah rumah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar mempunyai hak yang kuat untuk ke tempat Rasulullah. Kenapa? Karena putrinya bersama dengan Rasulullah. Boleh dikata Rasulullah adalah sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, sekaligus beliau adalah menantu dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian ketika sudah keduanya bertemu di dalam satu perjalanan, satu Rasulullah menuju rumah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Abu Bakar menuju rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat itu ya, dalam kondisi ya, boleh dikata kalau melihat fisiknya kondisi lemah. Ya, kedua-duanya dalam kondisi lemah, perjalanannya begitu pelan, terus wajahnya terlihatan rada pucat seperti itu. Kemudian pada saat beliau sudah
bertemu, saling mengucapkan salam, kemudian ada obrolan-obrolan, bicara-bicara di antara Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Falam yalbas anja'a Umar. Kemudian nggak lama dari obrolan itu, tiba-tiba kedatangan orang yang ketiga. Yang ketiga ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga bertemu Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Pada saat itulah Sayyidina Umar ditanya, ya. Faqala ma ja'a bika ya Umar? Kamu juga datang wahai Umar, gitu kan? Ada apa? Kamu kok juga datang? Kemudian Sayyidina Umar ini yang langsung mengungkapkan apa kedatangan Sayyidina Umar. Beliau menjawab, qala alju ya Rasulullah. Kami dalam kondisi lapar. Jadi beliau keluar ini dalam kondisi lapar. Dalam suasana sunyi, Rasulullah keluar rumah, pengen ke menantunya atau ke sahabat yang terdekatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sababiyah dalam kondisi sudah beberapa hari tidak makan, dalam kondisi lapar. Sayyidina Abu Bakar juga begitu, ingin ketemu dengan Rasulullah, ingin ke rumahnya Rasulullah, dalam kondisi juga sudah beberapa hari tidak menikmati rizki, tidak makan, tidak minum. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab dalam kondisi lapar. Maka yang mengungkapkan, kan terkenal Sayyidina Umar itu orangnya paling tegas. Jadi gak pakai ditutup-tutupin, langsung menyatakan alju, yang menyebabkan aku keluar dari rumah ini adalah lapar. Qala sallallahu alaihi wasallam wa ana qad wajadtu ba'da dzalik. Ya, aku juga merasakan seperti yang kalian berdua rasakan. Artinya sama-sama dalam kondisi lapar. Jadi tiga-tiganya sudah boleh dikata sudah beberapa hari tidak makan, sehingga ingin bertemu, sama-sama husnudzon. Ya, Sayyidina Abu Bakar husnudzon, semoga di rumah Rasulullah ada makanan. Kemudian Rasulullah husnudzon, semoga di rumah Rasulullah ada makanan. Begitu juga Sayyidina Umar punya husnudzon, kalau nggak ke Rasulullah pasti ke Sayyidina Abu Bakar. Di situ juga punya harapan ada makanan. Walhasil karena bertiganya ketemu di satu perjalanan, dalam kondisi berarti sama, Rasulullah nggak ada makanan di rumah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar juga nggak ada makanan di rumah. Kemudian Sayyidina Umar juga sama, sehingga bertiga bersepakat, fangqalaku ila manzili Abil Haytham. Kemudian akhirnya bertiga ini sepakat untuk datang ke rumah salah satu sahabat Ansor, namanya sahabat Haytham. Ya. Akhirnya bertiga ini sepakat, Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Sayyidina Umar datang ke rumah Haytham. Kemudian sesampainya Haytham ini adalah seorang sahabat Ansor, disebutkan dalam salah satu keterangan, wa kana rajulan katsiran nahli wasyab walam yakun lahu khadamun. Kemudian Haytham ini terkenal salah satu sahabat Ansor yang dimana beliau itu banyak memiliki kebun kurma. Haytham ini sahabat Ansor yang diberikan karunia oleh Allah ghaniyah, kaya. Jadi banyak kebun kurma dan juga punya peliharaan hewan ternak yang banyak. Jadi punya kambing yang banyak, ya. Haytham ini adalah punya banyak kambing. Cuman Haytham ini walaupun dia diberikan oleh Allah karunia kebun kurma yang banyak, kemudian juga ternak yang banyak, kambingnya, walam yakun lahu khodamun, tapi dia enggak punya khodam, tidak punya pembantu. Jadi semua dikerjakan dengan tangannya sendiri. Apa-apa semua dikerjakan oleh sendirinya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ke rumahnya Haytham ini, falam yajiduhu, sesampainya di sana kemudian tidak ditemukan, orangnya nggak ada, ya. Haythamnya lagi nggak ada. Waqalu li imraatihi, kemudian bertanya. Jadi Rasulullah dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada
istrinya Haitham, aina sahibaki, kemana suamimu? Itu pertanyaan yang dilontarkan kepada istrinya Haitham. Faqalat in talaqa yastaidu lanal ma. Kemudian istrinya menjawab bahwa suamiku sedang pergi untuk mempersiapkan mengambil air kebutuhan kami sehari-hari. Jadi beliau ngambil air agak jauh. Kemudian pada saat itu Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar nggak masuk, Pak, karena adab yang diajarkan Rasulullah SAW kalau bertamu, kemudian sahibul baitnya termasuk pemimpin rumah tangga adalah zauj. Dalam satu firman-Nya Allah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ketika yang punya rumah nggak ada, Haithamnya nggak ada, yang ada cuma istrinya saja. Nunggu sejenak, jadi nggak masuk, nunggu sejenak. Tiba-tiba dengan izin Allah juga pada saat nunggu sejenak, walam yalbasu anja'a Abul Haitham. Ketika Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar menunggu, tiba-tiba Haitham datang. Di saat dia datang, terlihat ini bikirbah, ya, bikirbah yar'abuha ayyam la'uha fawadu'a summa ja'al yatazimu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuqaddihi bi abihi wa ummih. Kemudian baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk karena sahibul baitnya baru datang. Jadi Haitham baru datang, kemudian mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya. Kemudian setelah masuk ke rumahnya, Haitham ini mengenalkan kepada Rasulullah, atau adalah dipertemukan dengan kedua orang tuanya, ya, bi abihi wa ummih, dikenalkan, ini ayahku, ini ibuku, ya, diterangkan kepada kedua orang tuanya bahwa yang datang ini Rasulullah, ini Sayyidina Abu Bakar, ini Sayyidina Umar. Selesai diberikan kehormatan di rumah tersebut, boleh dikata sudah diberikan kemuliaan, summang talaqa bihim ila hadiqatih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar diajak pergi ke hadiqah. Hadiqah ini kepada kebun kurma. Fa basatallahum bisaton summang talaqa ila nahlatih faja'a bikinwin wa wada'ahu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam afala tanaqqaita lana min rutbihi faqala ya Rasulullah inni aradtu an tahtaru min rutabihi wa busrihi. Kemudian dibawalah ke kebun kurma, terus disediakan ada beberapa kurma yang masih basah, kurma rutob yang dikenal kurma muda. Kemudian juga disiapkan sama Haitham adalah kurma-kurma yang kering yang bagus-bagus, disiapkan semua. Kemudian Rasulullah menegur, ya, menegur kepada Haitham, banyak banget yang kau berikan, ya. Kemudian ya Rasulullah, saya cuman menginginkan biar engkau memilih mana yang kau suka, ya, mana engkau yang suka, apakah kurma kering ataupun kurma yang masih basah. Kemudian fa'akalu wa syaribu min dzalikal ma'. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru mendapatkan makanan, yaitu diberikan oleh Haitham tersebut, yaitu makan kurma, kemudian minum air bersama-sama dengan tiga sahabat tersebut, dengan dua sahabat yaitu Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, kemudian ditemanin Haitham. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menikmati hidangan yang diberikan oleh Haitham, sahabat Ansor tersebut, beliau bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza walladzi nafsi biyadihi minan na'im alladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah dhillun baridun wa rutabun tayyibun wa ma'un baridun. Kemudian beliau menyatakan, sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan 4 orang itu, beliau menyatakan, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza
Ini yang dimaksudkan adalah makanan yang sedang dinikmati oleh Nabi dan sahabat, yaitu kurma dengan air tersebut. Beliau menyatakan, hadza, ini makanan dan minuman yang kita minum, yang kita makan, walladzi nafsi biyadi, demi Allah bahwa diriku ini dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, minan naim, dari kenikmatan-kenikmatan, alladzi yang tus'aluna anhu yaumal qiyamah, besok akan diminta pertanggungan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Masih memberikan nasihat, masih memberikan bimbingan bahwa itu sudah jelas makanan yang dimakan, yang dihidangkan oleh Haitham adalah makanan yang halalan thayyiban, yang halal, yang bagus. Bagaimana tidak dinyatakan halal? Ini jelas kebun ini adalah milik tam, milik sempurna miliknya Haitham. Air yang dibawa pun juga air yang sudah sempurna miliknya Haitham. Artinya adalah makanan yang sudah jelas, sudah halalnya sudah jelas, baiknya sudah jelas, tapi beliau masih mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, juga Aisyah, bahwa rizki yang telah sampai kepada kita, yang telah kita makan, yang telah kita minum, hakikatnya besok juga akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab rizki ini, Pak, ada dua pertanyaan yang nantinya akan dipertanyakan. Min aina yuktasabu wa ila aina yungfaku. Dari mana jika dapatkan rizki-rizki itu? Alhamdulillah kalau kita bisa memberikan jawaban bahwa rizki yang kita dapatkan dari usaha yang halal, dari nanam, dari bibit yang bagus, tanahnya, kemudian semua dari yang halal, ya. Dari cara yang didapatkan adalah yang halal. Ini adalah pertanyaan yang pertama, bisa kita jawab dengan baik. Kemudian ila aina yungfaku, kemudian kita gunakan apa? Berarti kita memakannya itu Rasulullah memberikan satu bimbingan gimana biar makan itu nanti tidak ada satu tuntutan yang berat. Bahwa kita makan, minum mesti diniati dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk berperkalan ibadah, sehingga rezeki tersebut tidak ada tuntutan-tuntutan. Kadang kita adalah menikmati rezeki, seperti di pertemuan yang lalu adalah Rasulullah menyatakan banyak yang menikmati rezeki karena hawa nafsunya, besok di akhirat dia akan menjadikan sanksi, menjadikan satu hal yang berat bagi dirinya sendiri. Karena kita menikmati rezeki adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu kita saja. Itu yang dinasihatkan Rasulullah, padahal cuman menikmati dua makanan, yaitu antara kurma dengan air. Kurmanya ada dua macam, ada kurma yang masih basah, ada kurma yang sudah kering. Kemudian fangtalaqa Abul Haitham linas'alahum ta'aman. Karena Rasulullah sudah menikmati rizki yang disediakan, hidangan yang disediakan adalah air dan kurma tersebut, maka Haitham bergagas untuk memberikan makanan yang lain. Ingin memasak dengan makanan yang lain, dihidangkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad masih memberikan lagi ilmu bimbingan kepada Haitham. Wa qala Nabi SAW, la tadbahanna lana zata dzarrin fadzabaqalahum anaqon au jadyan fa'atahum biha fa'akalu. Kemudian Nabi Muhammad SAW akan diberikan hidangan yang lain, yaitu kalau di sana biasanya mungkin roti, kalau tidak adalah dengan menggunakan bubur gandum. Nanti akan dikuahin dengan apa? Dengan daging kambing, kemudian ada kuahnya. Mungkin kalau istilah di kita seperti bubur ayam, tapi ini adalah dengan menggunakan kambing. Kemudian Rasulullah berpesan, apa pesan Rasulullah? Untuk memberikan hidangan yang lain, la tadbahanna lana zata zarrin. Jangan kau menyembelih, ya, menyembelih kambing yang kambing itu masih menyusui. Artinya kambing itu masih punya air susu, kemudian air susunya masih dimanfaatkan oleh
ya, anak-anaknya kambing yang masih kecil itu dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, atau memang kambing itu tidak beranak tapi memang dimanfaatin untuk menjadi kambing perah yang diproduksi untuk air susunya. Itu dipesan sama Rasulullah. Artinya apa? Jangan sampai yang dinikmati itu istilahnya apa? Yang dia masih bisa memberi manfaat yang besar, kemudian diputus begitu. Ini adalah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meminta apa? Minta disembelihkan ya kambing yang dalam kondisi adalah wa dzakarul ma'zin ma lam yaghluq sana. Minta disembelih kambingnya ada yang kambing laki atau kambing jantan yang usianya belum sampai 1 tahun. Nah ini diantara Rasulullah SAW memberikan bimbingan yang sangat luar biasa untuk menikmati rizki-rizki tersebut betul-betul memilih yang baik, kemudian bagaimana segala sesuatu yang memberi manfaat besar itu nggak boleh diputus. Selama masih bisa memberikan manfaat besar, disuruh jaga. Ini adalah bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Haitham. Kemudian akhirnya Haitham mengikuti semua apa yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, memilih kambing yang tadi Rasulullah bilang jangan yang dalam kondisi dia menyusui ya. Kalau misalnya kambing kambing betina masih banyak bisa memberi manfaat, bisa produktif, itu Rasulullah memberikan arahan-arahan seperti itu. Setelah itu dimasak rapi, kemudian diantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah juga menikmatinya bersama dengan sahabat-sahabat beliau. Kemudian selesai itu semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Haitham, wa qala sallallahu alaihi wasallam hal laka khadimun. Perhatiannya Rasulullah kepada keluarga sahabatnya, apakah kamu tidak ada pembantu? Ya. Apakah kamu tidak ada pembantu? Maka Haitham pun menjawab dengan kejujurannya, qala la, tidak ya Rasulullah. Selama ini aku mengerjakan semua pekerjaan, menanam, berternak, dan menyiapkan semua kebutuhan keluarga adalah binafsih, dengan dirinya sendiri. Qala fa idza atana sabyun fa'tina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kebaikan kepada Haitham. Nanti aku akan datang ke sini, aku akan berikan kamu pembantu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan hadiah kepada Haitham, yaitu akan dibawakan seseorang untuk membantu Haitham. Kemudian fa'utiya sallallahu alaihi wasallam bi ra'saini laisa ma'huma thalithun fa'atahu Abul Haitham faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtar minhuma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan ada beberapa tawanan perang. Kemudian pada masa itu ya, mereka itu biasanya adalah para tawanan perang itu diberikan tugas. Nanti suatu saat dia akan bisa dibebaskan. Ada yang mereka ahli dalam tulis menulis, nanti diperintah oleh Nabi untuk mengajarin anak-anak muslimin dengan berapa jumlahnya sehingga mereka sampai bisa menulis, sampai bisa membaca. Disesuaikan dengan keadaannya, Pak. Artinya apa? Yang tidak ada membahayakan kepada akidah ajaran-ajaran Islam. Akhirnya dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 tawanan perang pada saat itu. Kemudian Haitham disuruh milih, ikhtar huma, pilih di antara 2 ini mana yang kamu suka. Kemudian Haitham seorang sahabat yang luar biasa. Kemudian beliau menyatakan, qala ya Rasulullah ikhtarli, wahai Rasulullah pilihkan kepadaku mana di antara 2 itu yang baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal mustasyaru mu'tamanun khudh hadza inni ra'aitu yusolli wastausi bihi ma'rufa. Kemudian Rasulullah ketika diminta oleh Haitham untuk memilihkan mana di antara 2 orang tersebut yang lebih baik, kemudian Rasulullah menyatakan, kamu adalah mengajak musyawarah orang yang tepat, karena sesungguhnya aku adalah
diutus oleh Allah untuk menjadi orang yang amanah, orang yang benar-benar bisa dipercaya membawa amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Aku pilihkan ini yang lebih baik. Karena apa? Aku telah menyaksikan dia adalah ibadah dengan baik, sholat dengan baik. Artinya dia sudah dalam kondisi adalah sudah mengikuti ajaran Islam. Dan juga selalu ada wasiat-wasiat yang baik. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, inilah sifat-sifat kemuliaan Rasulullah SAW, memberikan bimbingan-bimbingan kepada kita di dalam menikmati rizki, kemudian kita bersikap bagaimana di antara sahabat satu dan yang lain mendapat bimbingan yang sangat luar biasa dari Nabi kita Muhammad SAW, terutama adalah yang dicontohkan Rasulullah ketika bersamaan dengan sahabat Ansor Haisam. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, bisa ittiba mengikuti apa yang telah kita bahas ini tentang sifat-sifat kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Ya arhamar rahimin farij alal muslimin, Allahumma arzuqna ilman nafi'ah, rizqan halalan tayyiban mubarakan fih, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma arzuqna ziyaratal Haramain, Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sya'yan mashkura wa dhanban maghfura, amalan salihan maqbula, tijaratan lan tabur, ya alima ma fi sudur, akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.